Halo semua, selamat datang kembali di channel Bahasa Kripto, tempat kita belajar kripto bareng-bareng. Oke, kita update lagi ya harga Bitcoin hari ini. Yang di Twitter gue bilang ini lagi-lagi terjadi rejection gitu ya. Nah, kenapa nih? Memang resisten 51k something ini memang benar-benar sulit ditembus, itulah ya istilahnya, oleh si Bitcoin ini ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di sini sih masih cukup bagus ya. Ini channel yang kemarin udah jebol istilahnya, channel yang ini ya. Gambar lagi channelnya dikit ya, bentar. Channel yang ini ya kan, channel yang ini yang kemarin, tapi ini kelihatannya udah jebol ya, udah jebol. Bahkan kita retest dikit di sini ya, ini turun begini, dia retest dan dia turun lagi ya. Kemungkinan sih kalau misalnya turun, ini kan naik begini ya, lalu turun ya, ini bisa menjadi titik support ya. 54200, 54300 ini bisa menjadi titik support ya. Kira-kira di level ini bisa menjadi support untuk Bitcoin, karena ini ada support di sini ya, di sini, terakhir di sini. Lalu kalau misalnya koreksi, bisa koreksi ke sini gitu ya. Dan sekarang dengan sideways-nya Bitcoin seperti ini sebenarnya membuat tanda tanya ya. Ini banyak skenario yang bisa terjadi di sini ya. Ini kalau misalnya support ini nggak bertahan ya, berarti dia Bitcoin ini bisa membentuk pola yang kita nggak suka nih, pola ini nih ya, yaitu pola, entah mana ya, pola head and shoulder gitu ya. Ini dan ini shouldernya gitu ya. Nggak bagus ini pola ya, nggak enak gitu melihatnya ya. Ini bisa pola head and shoulder seperti ini gitu. Dan misalnya ini breakdown ya, turun sampai sini ya, lari sampai ke jebol support ini segala macam, bisa turun sampai sini. Tapi menurut gua kembali lagi harusnya ini bisa menjadi support box ya, jadi support box di antara dua ini ya. Ingat ya, kita ada invert head and shoulder seperti ini ya. Ini jangan sampai dilupakan, ini cukup berbahaya ya. Tapi kalau kita melihatnya dari kacamata bullish ya, ada juga skenario bullish, yaitu ini inverted head and shoulder justru ya. Nah seperti ini, kita sekarang lagi membentuk yang seperti ini gitu ya. Dan kalau misalnya breakout, kita larinya seperti ini gitu ya. Nah seperti ini ya, bisa juga kita membentuk seperti ini ya. Dan ini kalau breakout juga, nah pas ya ke resisten 63 ini ya, cocok dengan target invert head shoulder yang ini, yang besar ini ya. Kemudian kan ada juga invert head and shoulder di sini ya. Ini juga satu di sini. Nah ini ya, kita kan ada target invert head and shoulder gitu ya. Dua kali membentuk invert head and shoulder, menurut gua kemungkinan bisa naik gitu ya. Tapi gua melihat di sini harga cenderungnya masih sideways ya. Kita lihat MACD-nya masih sideways ya. Candle harian tuh dia masih mencoba mencari support di atas moving average ini ya. Jadi menurut gua ini skenario yang cukup bagus, karena itu gua call pola invert head and shoulder ini. Kita lihat ya, moving average ini berhasil bounce ya di candle harian. Menurut gua sih harusnya terjadi bounce ya dalam beberapa jam ke depan. Gua rasa dalam 1-2 hari kita udah kembali ke atas sini ya. Posisi long yang gue pasang udah kena ya, udah gue close, dan gue udah masuk kembali tadi di 56200 gitu ya. Sekarang dia lagi turun, nggak apa-apa, gue lagi pasang juga sampai ke sini 54400 ini ya. Menurut gue nggak masalah, masih bisa ya, masih bisa bertahan. Menurut gue ini kemungkinan Bitcoin banyak skenario ya, ini banyak juga, bisa juga ini
ascending triangle gitu ya, banyak kemungkinan ya. Memang ini lagi sideways gitu ya, tapi menurut gua nggak masalah sih sejauh support box kita yang ini nggak jebol ya. Kalau support box kita ini kalau jebol ya cukup beresiko gitu ya, tapi gue masih sangat bullish untuk cryptocurrency ya, untuk Bitcoin apalagi altcoin gitu ya, nggak masalah. Oke, berikut kita bahas Ethereum. Kita lihat ya, kemarin di Twitter gue sempat bilang ini ada pola symmetrical triangle, ascending triangle, tapi kayaknya belum mencapai target, dia udah agak turun lagi ya. Berarti kemungkinan ini bisa aja nih bukan symmetrical triangle gitu ya. Jadi sementara kita hapus dulu, mungkin ini bisa kita lihat sebagai rising channel aja ya, rising channel aja biasa gitu ya. Kita lihat ini sebagai rising channel aja. Nah kayak gini kan pas juga ya. Nah bisa begini ya, kita lebih konservatif nggak apa-apa. Rising channel ini nggak terlalu tajam, jadi aman untuk kita play out seperti ini ya. Kemarin gue juga udah bilang bahwa hati-hati ada bearish divergence ya. Bearish divergence ini gue udah bilang ya. Lalu di sini muncul lagi divergence gitu ya. Jadi akhirnya price-nya turun gitu. Tapi kalau misalnya ini dia berhasil bounce dengan cukup baik begini, dia respect channelnya ini, menurut gue sih kemungkinan Ethereum akan melanjutkan penguatannya lagi ke atas begini ya. Ya beginilah ya istilahnya ya, pelan-pelan aja untuk Ethereum menurut gue ya. Dia bagus karena dia masih nge-hold support ya, dan Ethereum ternyata menyentuh support dari rising channel kita ini ya. Ini sengaja gue nggak hapus ini ya. Nah garis ini ya, ini garis harian yang udah lama kita buat, ini sengaja gue nggak hapus kan ini trendline yang kuat, dan Ethereum ternyata respect trendline yang ini ya, ternyata respect trendline yang ini. Kita lihat dia bounce di trendline yang ini pas ya, ini bounce dengan cukup pas ya. Ini memang trendline yang cukup kuat, candle harian soalnya ya. Nah berikutnya gue bilang sih Ethereum sih hold aja, jangan beli juga ya, menurut gue sangat berisiko. Memang dia udah breakout ke atas ini, tapi menurut gue ini koreksi bisa terjadi kapan aja ya, koreksi bisa terjadi kapan aja. Tapi gue nggak bilang pasti bakal koreksi, enggak gitu ya, nggak selalu, nggak pasti akan ada koreksi, bisa aja ralinya belum berakhir memang ya. Ini kan dia naik lagi, Fibonacci-nya kita perbaiki. Nah, support tetap di sini ya, 2679 ini ya. Ini pas juga dengan resisten kita ini kurang lebih ya. Tapi sementara ini terlihat sangat bullish karena dia mempertahankan support ini gitu ya. Oke, next untuk altcoin gue mau bahas ya beberapa altcoin. Mulai dari mana? Cardano lah ya. Cardano boleh di Twitter, lagi-lagi di Twitter gue sempat ngomong ya bahwa Cardano udah lumayan lama nih konsolidasinya gitu ya. Kita lihat di sini konsolidasi 40 hari dia pump 100% ya. Konsolidasi 28 hari dia pump 100%. Nah, sekarang kita udah konsolidasi cukup lama nih ya. Udah 80 harian lebih gitu ya. Masa nggak pump sih gitu? Ayolah pump gitu 100% gitu paling enggak, dan beneran kejadian dong. Lihat dong ya, gua kan pasang ini di atas begini ya, ayolah pump gitu, dan dia ternyata pump gitu ya. Aduh mantap juga ini ya. Nah oke, kita hapus dulu yang belakang ini. Ini asumsi kita memang udah mencoba memulai rally pump kita ya. Nah, yang gue lihat ini yang bagus. Kenapa gue bilang ini akan mulai pump adalah karena di sini Cardano kan bentuk channel seperti ini ya. Nah, dan ini udah breakout ya, udah breakout, dan kita lihat dia mempertahankan supportnya di sini ya. Dia mempertahankan supportnya dengan baik di sini ya. Artinya apa? Artinya ini kemungkinan bisa lanjut lagi naik lebih tinggi lagi ya.
Ini benar-benar sangat mungkin untuk dicapai oleh Cardano ya. Target untuk ke atasnya ada untuk berapa, sebenarnya gue belum berani ngomong karena meskipun ini dia breakout tapi tidak dibarengi oleh RSI ya. Ini harga naik tapi RSI-nya masih cenderung turun ya, turun tipis ini RSI-nya ya. Ini hari ini kalau dia nyundul lagi naik, ini bearish divergence-nya jadi invalidated ya. Tapi kalau ini hari ini dia koreksi turun lagi ke bawah, ini confirm bearish divergence ya. Teman-teman harus hati-hati, kemungkinan Cardano mau koreksi dulu ke sini mungkin ya. Koreksi dulu ke sini baru dia nanti pelan-pelan naik lagi, kira-kira seperti itu ya. Untuk masuk Cardano sekarang gue nggak sarankan ya. Mau masuk dikit di sini boleh, tapi sedikit aja ya. Di all time high dia sebelumnya ini di sekitar sini sih ya, boleh masuk tapi sedikit aja ya, jangan masuk semua di sini ya. Coba ngejaring sini boleh dikit gitu, jangan ambil posisi long di sini, bahaya ya, bahaya banget ya. Kalau gua bilang support yang ideal untuk Cardano adalah di, nah bener ya, memang di sekitar sini nih, sekitar di pertengahan channel inilah ya, yaitu di 1,35 ini ya. Memang di sini adalah support untuk Cardano ya. Turun bakal jauh gitu ya, mungkin gitu, turun 20% sih seharusnya sih memang masih mungkin untuk cryptocurrency ya, apalagi ada divergence begini ya. Jadi kalau misalnya nih turun seperti ini, gua rasa teman-teman nggak usah panik gitu ya, bisa aja dia turun dulu begini ya. Ini kan membentuk invert head and shoulder nih gitu ya, bisa juga begini, nggak masalah ya. Jadi teman-teman kalau udah hold Cardano, misalnya kemarin udah beli di sini ya, di support ini ya, selamat di hold aja. Gue sangat bullish untuk Cardano ini. Kalau target jangka panjang, kalau target jangka panjang sih Fibo trend dari Cardano ini sih mantep ya. Nah, kita lihat harga memang bounce di resisten kita ya, memang sudah tercapai ini ya. Fibonacci yang tadi barusan kita tarik tercapai, dan ya mungkin memang koreksi ya, wajar, dan ini bisa menjadi support 1,4 ini ya. Jadi di sini ada support zone di sini. Nah, kalau naik target ya paling enggak di sini lah ya, 2,2 dolar. Udah minimal banget ini ya, 2,2 dolar. Dan kalau target middle term, nah 3 dolar ini ya. Target middle term 3 dolar menurut gua. Cardano ya sangat mungkin ya, di puluhan ini Cardano ini menurut gua sebentar lagi akan mencapai targetnya, entah bulan ini atau bulan depan gitu ya. Terus koin satu mau gue bahas juga next di BNB. Kita lihat BNB ya. BNB pertama ingat kita ada ascending triangle begini, udah breakout ya, udah breakout. Target untuk breakout ini adalah di sini ya. Tapi pertama 758 dulu lah ya. 758 dulu atau 788 boleh juga. Nah, gua waktu itu bilang ada resisten di sini dan kejadian ya, ini ngebounce dan retest support ini ya. Ini udah support sekali, ini support lagi sekarang, dan sekarang lagi mencoba support ini lagi ya. Tapi untuk BNB ini kalau gua lihat ada pola bearish juga, hati-hati, yaitu sama kayak Bitcoin, yaitu ada kemungkinan pola invert head and shoulder ya. Ini begini, dan ini mau turun lagi ke sini, dan kalau ini sampai jebol ini bahaya ya, ini bahaya ya. Terus ini kalau ini jebol ini bakal turun seperti ini ya. Ini support ini pun kayaknya bakal tembus sama dia ya. Hati-hati untuk BNB kalau sampai dia jebol support ini benar-benar support yang penting ya. Dihafalin aja ini 600 ini nih, 600 nggak boleh di bawah 600 ya.
nggak boleh di bawah 600. Kalau sampai di bawah 600 ini cukup berbahaya ya, karena potensi untuk jebol support cukup besar ya. Bisa aja nih dianggap sebagai fake out ini ya, lalu turun lagi ke bawah gitu. Tapi kalau misalnya dia justru berhasil menjaga support ini, itu dia akan berlanjut naik ya, perlahan-lahan berlanjut naik seperti ini ya. Dan kemungkinan sih ini yang bisa terjadi sih ini ya, kemungkinan ya, karena koin BNB seperti yang kita tahu prospeknya kan bagus gitu ya. Oke, koin apa lagi yang mau dibahas ya? Oke, banyak koin yang bagus-bagus. Koin TRX boleh juga ini. Koin TRX di video lama gue pernah bahas TRX bagus gitu ya. Waktu itu masih di sini kan TRX kan. Masih di sini loh. Masih di sini. Masih breakout yang falling wedge ini ya. Video tanggal berapa gitu gue lupa deh pokoknya. Kurang lebih di 26 April nih ya, kurang lebih. Teman-teman bisa coba cek. Nah, gue udah bilang di sini ada breakout falling wedge-nya dan bener kejadian ya, dan akhirnya naik gitu ya, naik dan bahkan udah breakout resisten ini. Waktu gue sempat bilang ada resisten satu di sini ya, 1,48 ini, dan sekarang udah breakout dan harus mempertahankan resisted support ini ya untuk bisa lanjut naik lagi. Kalau bisa lanjut naik lagi, menurut gue sih tembus all time high ini nggak ada apa-apanya ya. Kita sekarang tandain satu, nah begini ya. Ini target untuk Tron. Koin Tron ini bagus ya, XRP kalau bisa naik, ini harusnya Tron juga bisa naik ya. So far so good untuk Tron ini. Target untuk Tron, kita cari target untuk Tron ya. Target price untuk Tron, kita ambil di harian, candle harian. Tron, untuk Tron itu yang paling enggak sih di 0,23 ini ya, 0,23 ini ya kemungkinan besar tercapai ya. Dan midtermnya adalah 0,32 ini ya, bisa lah ya. Misalnya ini dia membentuk pola misalnya pola cup and handle gitu misalnya ya, bisa aja seperti itu, pola cup and handle baru nanti dia breakout lari ke atas seperti ini ya, bisa aja seperti itu. Oke, banyak ya koin yang udah kita analisa. Nah kayak EOS ini ya, EOS sudah mencapai target kita nih tuh ya, udah mencapai target kita kemarin. Kalau nggak salah baru kemarin deh ya, gue bikin video ya, gue bahas EOS dikit. EOS harus mempertahankan support ini gitu, dan berhasil bertahan dan udah langsung terbang lagi. Kemungkinan kalau dia berhasil bertahan terus ya, dia bakal coba lari ke $16 ini ya, $16. Di Twitter ini gue juga sempat nge-tweet bahwa Tron harus close candle harian di atas Fibonacci ini, dan kemungkinan dia akan lari sampai ke $16 ini ya. Tidak ada divergence di sini. So far so good ya. Volumenya juga besar. Kita lihat di sini ada volume gajah di sini ya. Sangat bagus ya. EOS ini sangat bagus, teman-teman yang udah beli selamat. Gue udah call coin EOS ini juga udah lama gitu ya. Oke, koin apa lagi? Udah lama ya, cukup ya. Gue rasa untuk video kali ini di Binance yang tadi gue bilang, gue udah pasang long di 56200, lalu gue coba jaring lagi di 55 dan 54700, terakhir di 54200 ya, yang tadi start tadi ya. Sekarang running loss dikit aja sih ya. Nah, masalah menurut gue sih harusnya Bitcoin akan segera rebound ya, apalagi kalau resisten ini udah kita break, ini mau coba kita break ini ya. Kalau misalnya di berhasil break, harusnya bisa naik ke atas ya. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Kalau teman-teman suka boleh di like, comment, dan subscribe, di share ke teman-teman lain yang main crypto ya.
yang belum main kripto juga boleh share aja ya, biar dunia kripto Indonesia makin rame. Thank you for watching, see you in the next video, bye bye.